Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem multimedia, yaitu tugas makalah. Dan tidak lupa, saya menyapa kepada dosen mata kuliah ini, Ibu Heni, selalu sehat-sehat selalu, dan kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan, semoga kalian juga sehat-sehat selalu. Ya, di makalah ini saya akan menjelaskan tentang analisis multimedia dengan eksplorasi interaksi antara teks, grafis, audio, video, animasi, dan software dalam konten digital. Dengan nama saya sebagai mahasiswa Feby Hidayatullah dan nomor induk mahasiswa saya 21040107039. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini agenda saya membuat video ini yang bisa disimak dulu. Oleh Iwayan Sudiatmika. Adalah media yang menggabungkan antara grafis, video, suara atau audio, animasi, dan juga teks untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Pengertian multimedia interaktif menurut ahli, menurut Robin dan Linda, multimedia interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi audio, dan gambar video. Sedangkan menurut Hofstadter, multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak seperti video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool untuk memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Satu, tipe multimedia interaktif, yaitu multimedia interaktif online dan offline. Multimedia interaktif online yaitu cara penyampaiannya melalui jalur atau jaringan, contohnya website. Untuk offline, tidak melalui jalur atau jaringan, contohnya CD interaktif dan company profile. Fungsi multimedia interaktif. Fungsi multimedia interaktif orang komunikasi antar bisnis, dua komunikasi bisnis dan konsumen, tiga komunikasi antar konsumen, empat e-learning, lima hiburan, enam komunikasi pemerintah, dan tujuh komunikasi kebudayaan. Oke, ini video dari penjelasan presentasinya dengan animasi. Oke, saya lanjut. Next berikutnya. Oh, ini introduction. Nah, di slide ini untuk era digital telah mengubah fundamental cara kita berinteraksi dengan informasi dan hiburan, menjadikan media digital sebagai norma yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Dalam dinamika ini, berbagai bentuk media digital seperti teks, grafis, audio, video, animasi, dan software menjadi pusat perhatian. Untuk memahami interaksi kompleks antar elemen-elemen ini dalam konten multimedia, penelitian ini mengambil pendekatan holistik, mulai dari website, berita, hingga aplikasi e-book, dan software pengolah kata. Elemen-elemen grafis seperti diagram alir, gambar foto, animasi, serta unsur suara dan video dianalisis secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana media digital membentuk landscape multimedia yang dinamis dan integral dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, next. Topik 1. Implementasi dalam bentuk teks. Next. Nah, ini yang untuk e-book. Penerapan e-book dalam pembelajaran menjadi fokus utama meningkatkan hasil belajar siswa.
dalam penelitian yang melibatkan Abigail Josephine Kusumatuti, terus Baidui dan Tri Murwaningsih, dampak positif e-book terutama dalam mengatasi permasalahan kualitas guru dan kurikulum di Indonesia. Jadi sorotan utama, e-book terbukti memberikan kemudahan akses materi pembelajaran dan fleksibilitas penggunaan efektif, meningkatkan hasil belajar siswa. Studi-studi sebelumnya seperti Estrada, PDM, dan Kanaway, RN di tahun 2012, dan Samir tahun 2009 mendukung manfaat penggunaan e-book sebagai solusi potensial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Next, topik 2. Topik 2 atau topik kedua, implementasi dalam bentuk grafis, AR atau Augmented Reality. Penerapan Augmented Reality atau AR atau ER maksudnya dalam pembelajaran desain grafis dijelaskan oleh Tony Wibowo dan Sophia Loren dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Internasional Batam, Indonesia. Penelitian ini bertujuan meningkatkan minat dan keterampilan multimedia khususnya dalam desain grafis dengan menggabungkan VR menggunakan metode Multimedia Development Life Scale atau MDLC. Penelitian ini menggunakan aplikasi Unity dan SDK Vuforia untuk pengembangan aplikasi AR berbasis Android. Fokusnya adalah membantu masyarakat mempelajari pengoperasian dasar aplikasi desain grafis seperti Adobe Photoshop dan Corel Draw. Hasilnya berupa aplikasi 3D interaktif yang diharapkan meningkatkan minat belajar dan memberikan pengalaman belajar yang menarik. Penulis berharap aplikasi ini dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat awam ingin mengenal dan mempelajari desain grafis. Next, topik 3, implementasi dalam bentuk audio. Audio narasi. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi media audiovisual dalam pembelajaran cerita rakyat di sekolah dasar dengan 4 fokus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan solusi. Dalam fase perencanaan, peneliti menyoroti langkah-langkah persiapan alat, pemilihan media atau film, penyusunan RPP, dan kesiapan siswa untuk memaksimalkan manfaat media audiovisual. Hasilnya menunjukkan dampak positif pada pemahaman siswa. Meskipun dihadapi hambatan seperti variasi gaya belajar, keterbatasan koneksi internet, dan sarana prasarana di sekolah. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan solusi dengan guru merespon perbedaan gaya belajar mengenai perbedaan gaya belajar dan mengatasi kendala teknis dengan kreativitas. Kesimpulannya ini memberikan gambaran komprehensif tentang pentingnya media audiovisual dalam pembelajaran cerita rakyat di SD, serta memperlihatkan strategi kreatif untuk mengoptimalkan sistem pembelajaran di masa depan. Next, topik 4 yang keempat, implementasi dalam bentuk video. Nah, implementasi ini meminta peminatan jurusan. Penelitian ini bertujuan membuat video company profile untuk mempromosikan peminatan multimedia di program studi sistem informasi Universitas Internasional Batam. Tantangan permintaan ini adalah kurangnya media promosi efektif yang dapat menginformasikan secara menyeluruh dan menarik minat calon mahasiswa serta masyarakat. Menggunakan metode penelitian terapan dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasilnya akan diunggah di platform media sosial UAB. Masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan calon mahasiswa tentang keunggulan dan materi yang ditawarkan. Harapannya, video company profile ini dapat meningkatkan pemahaman dan minat mahasiswa terhadap peminatan multimedia, juga memberikan informasi yang komprehensif dan menarik bagi masyarakat umum untuk memperluas pengetahuan tentang keberagaman peminatan di
Prodi Sistem Prodi Sistem Informasi UIB. Next, topik 5, topik 5. Nah, topik 5, next. Nah, animasi edukasi. Di animasi edukasi ini, laporan ini mengeksplorasi implementasi multimedia interaktif sebagai media pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nurul Hikmah, di Nurul Hikmah ya. Dengan ini contohnya, di Nurul Hikmah dengan fokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dan mengatasi kekurangan di institusi tersebut. Riset ini bertujuan menciptakan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash CS6, menyumbangkan pengetahuan teknologi di pendidikan anak usia dini, dan memberikan kontribusi positif pada tenaga pengajar dan siswa PAUD Nurul Hikmah. Metode penelitian melibatkan wawancara dengan kepala sekolah, observasi langsung, dan pemilihan konsep dasar menggunakan Adobe Flash CS6. Implementasi mencakup pembuatan multimedia interaktif dan desain merchandise seperti MOOC, kartu nama, amplop, dan kop surat. Kesimpulan menekankan pentingnya teknologi dalam pembelajaran, keberhasilan multimedia interaktif, dan dampak positif pada promosi dan branding PAUD Nurul Hikmah. Next, topik 6. Implementasi dalam bentuk APK Inventor. Nah, ini ya. Dan ini bertujuan merancang menerapkan media pembelajaran interaktif menggunakan APK Inventor 2 dalam mata kuliah pengantar multimedia. Mengikuti tahapan konsep, desain, pengumpulan materi, pembuatan, pengujian, dan distribusi dalam multimedia development life cycle (MDLC). Ide ini dengan menu utama yang mencakup petunjuk materi evaluasi, referensi, dan profil, mencakup materi pengantar multimedia. Nah, tentu saja. Dan pengujian ini sudah ditunjukkan validasi rata-rata 79% untuk media dan 73% untuk materi. Secara hasil beta testing mencapai rata-rata 84%. Mencapai rata-rata 84% maksudnya. Menandakan kesesuaian media ini untuk pembelajaran. Dan harapan dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam merancang media pembelajaran berbasis Android. Next. Ya, ini presentasi dari saya. Sudah selesai, terima kasih. Nah, ini ya yang kalian saya buat ini sudah dipresentasikan tadi dari bab 1, bab 2, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil pembahasan, bab 4 kesimpulan dan daftar pustaka. Ya, ini ada ikut referensinya dari tiap per bab. Hmm. Oke, sekiranya itu dari saya cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan moto saya salam semangat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi.